ini kan ada beberapa hal ya. Mungkin yang pertama soal kasusnya yang tentang dilaporin sama sama Abi soal penganiayaan, seperti apa sih klarifikasinya? Penganiayaan dan pengerusakan laporannya. Ya. Kalau dari aku sih, ya kan proses masih berjalan ya. Aku juga belum dipanggil pertama. Kalau memang sudah ada laporannya kan berarti kan sudah ada bukti kan gitu kan. Bang ya, biarin aja bilang ABCD takut jadi salah gitu buat aku. Tapi kejadian sebenarnya tuh seperti apa kronologi awalnya tuh lagi di mall terus sama siapa gitu? Males sih makanya wawancara ditanya gini. Ya udah, biar gue jelasin dulu ya. Ayo, ini biar abang aja deh. Jadi Nanti baru aku pertama tambahin. saya jelaskan bahwa ini kan dilaporin di Polsek Tanah Abang. Jangan dikit kan suaranya bang. Polsek Tanah Abang dan Mbak Ayu minta bantuan hukum karena dia dilaporkan oleh tunangannya sendiri karena kasus penganiayaan di Polsek Tanah Abang di tanggal 7, kejadian tanggal 6 di salah satu mall di Bilangan Senayan ya. Bahwa sebenarnya kalau dibilang ya, awal dari cerita ini kenapa terjadi penganiayaan sebenarnya ada pemicunya ya. Pemicunya di mana bahwa sebenarnya sebelum klien saya sama tunangan sama Abi, dia ada kenal seseorang, hubungan baik sih ya, sebelum mereka berhubungan baik. Lalu klien saya bertunangan 6 bulan yang lalu, dan seseorang ini yang berinisial H ini, salah satu pejabat tinggi di BUMN ini, sudah disampaikan sama Mbak Ayu juga bahwa saya sekarang sudah tunangan. Tetapi komunikasi dia sering ngajak ke restoran, komunikasi masih jalan terus. Si tunangannya kan curiga dong, ini siapa sih, kan gitu. Nah, mereka dua ini sebenarnya ada pertemuan, dan pertemuan terakhir itu di tanggal 6 di TKP-nya di salah satu mall itu di Bilangan Senayan itu. Sebenarnya pertemuan itu untuk apa? Klien saya mau menjelaskan langsung kepada yang bersangkutan dengan baik bahwa dia sekarang kan sudah ada tunangan, supaya komunikasi mereka itu jangan intens terus gitu. Karena si tunangannya sudah curiga. Terjadilah pada saat tanggal 6 itu, di mana tanggal 6 itu klien saya datang duluan ke salah satu restoran area. Si H ini juga datang, tapi tunangannya duluan datang juga ke tempat itu karena sebelum dia sudah curiga arah kemana dia tahu. Akhirnya terjadi cekcok gitu di dalam. Lalu karena si H ini sudah ada di depan pintu masuk juga, dia telepon terus ke nomor handphonenya klien saya. Lalu tunangannya angkat teleponnya dong. Nah, ternyata dia di depan. Nah, dipanggil di depan, ya kan? Lalu terjadi juga antara cekcok mulut antara pihak si H ini sama tunangannya sama Ayu kan. Lalu beliau nggak terima juga, terjadi keributan. Lalu saling ini. Coba dilanjutkan. Jadi aku nggak terima mungkin karena mungkin kan gini ya, ini kan kita kan ketemunya kan di pub, biarpun dia memang maksudnya private room ya, tapi kan di restoran. Aku nggak terimanya karena menurut aku kok bisa sampai ngikutin, aku bahkan bisa diomongin baik-baik, apapun itu bisa diomongin baik-baik, jangan tiba-tiba datang terus semena-mena langsung marah gitu loh. Jadi ya refleks aja emosi. Cakar. Ya aku kan perempuan cuma punya kuku, dia kan mantan atlet, punya tenaga, so aku bisa apa? Ya kan, bener gak? Aku bisa apa ya? Kalau misal aku kalau misalkan aku visum mungkin ya laporan mungkin. Cuma kan aku mikirnya ini kan tunangan ya, apa nggak bisa diselesaikan dengan baik-baik kan gitu. Tapi memang tidak bisa gitu loh. Berarti yang jambak serangan juga atau seperti apa sih? Mendapat serangan juga atau seperti apa? Iya, dia membela diri dia lah. Seperti kayak dorong. Ya kan membela diri, itu kan CCTV kan jelas. CCTV-nya udah jelas, udah
ya menurut aku sih kayak gini-gini tuh bisa diselesaikan tanpa harus ke kantor polisi sih. Cuman ya udah terlanjur sudah jadi gugur kan, tidak ada sebab dan akibatnya gitu. Aku juga sudah mencoba ngomong dengan pihak bapak pejabat negara ini gitu kan, yang ngomong baik-baik gitu, tapi beliau menawarkan perdamaian sehingga mau memediasikan kami 2 hari berturut-turut lah. Jadi memediasikan kami lah, menawarkan sejumlah uang, tapi saya tidak mau karena urusannya kan saya dengan tunangan saya gitu, dan tunangan saya juga tidak mau menerima uang itu karena tunangan saya maunya ya saya tanggung jawab, mungkin sakit hati kali ya. Berarti adanya si H ini Penasaran pasti ya siapa menawarkan atau Kak menawarkan uang itu untuk agar si Abis ini mau damai sama Kayu gitu. Iya, damai dan mencabut laporan. Berapa kalau batal Kak uangnya? Ya, nggak bisa dibuka di sini ya karena itu kan sudah menjadi barang bukti kantor polisi ya. Maksudnya nggak etis untuk aku berbicara seperti itu. Berarti yang jambak sama cakar-cakaran sebagai proses untuk pembelaan diri juga ya atas yang tadi ribut-ribut gitu dari Kayunya. Karena aku kan malu gitu loh kenal baik dengan Bapak H ini. Kenapa kok jadi ribut gitu loh. Sedangkan semua kan saksi udah diperiksa gitu. Seperti udah diperiksa, CCTV udah ada semua. Ya saya tidak bisa mengelak apa-apa gitu di sini. Jadi kayak bingung juga gitu sebenarnya. Terakhir dari aku yang soal si H ini, dari Abis sendiri kan sempat bilang H ini dicurigai orang ketiga dalam hubungan kamu sama Abi kan. Apakah statusnya seperti apa sih? Dicurigai, ada diduga gitu. Maksudnya Ya kan karena kan handphone aku kan dilihat ya, jadi kayak ya aku ya mungkin kecurigaan kan boleh. tapi sekali klarifikasi, jadi H itu statusnya apa? Ya, jadi saya perlu jelaskan biar enggak klien saya salah bicara ya, Ya, karena ini masalah itu. Iya karena aku nggak ada. Jadi soal curiga-mencuriga itu wajar-wajar saja. Tapi selama ini belum saya sampaikan, memang H itu sama klien saya itu hanya sebatas teman. Tetapi dalam perjalanan, ternyata H itu ada punya niat. Punya niatnya adalah satu, sering WA terus, mau minta ketemu terus di restoran. Lalu yang satu, yang saya pikir, ini bukan teman lagi. Dia ngajak untuk check-in juga. Nah, untungnya si klien saya tidak datang. Chatnya lengkap ada semua. Karena saya tahu sangat. Bahkan dia mau transfer sejumlah uang supaya bisa datang ke tempat yang dia sudah disiapkan. Yang kedua, Sudah ditransfer. yang kedua bahwa setelah kejadian itu pun karena si H ini merasa juga terlibat di dalam urusan ini, dia juga melakukan komunikasi kedua belah pihak, bahkan bertiga ini pernah ketemu 2 kali. Ya. Nah, karena H tidak mau urusan ini kan panjang. Nah, dalam perjalanan kan dia menaruhkan sesuatu, tapi kan si pelapor kan tidak mau terima, sehingga kasus ini kan sudah bergulir. Tanggal 6 itu kejadian, tanggal 7 sudah dilaporkan di Polsek Tanah Abang. Artinya proses sudah jalan, pemanggilan saksi sudah mulai berjalan. Walaupun terlapor sendiri saat ini belum dipanggil, tapi saya yakin dalam waktu dekat segera dipanggil. Karena CCTV, screenshot, alat bukti yang lain itu sudah diambil sama kepolisian. Kalau si H itu tidak terlibat, tidak mungkin dia mau ikut dalam hal memediasi, menaruhkan sejumlah uang dan lain sebagainya. Makanya saya bilang perdamaian apa bukan, H ini pasti dilibatkan. Karena kedua ini mereka sudah tunangan. Sekarang masuk ke pernikahan harus bulan Desember. Ini kan kacau balau gara-gara urusan ini kan. Karena saling cemburu buta, yang satunya juga masih komunikasi terus disuruh tahu bahwa ini klien saya sudah Aku bertunangan. udah ngomong gitu. Jadi intinya adalah bukannya di sini aku kan pasti kan netizen dasar pelakor kan gitu kan apa segala macam. Saya sudah bilang kalau saya sudah punya tunangan, bahkan beliau bilang congrats gitu ya Pak, oh selamat ya, terus aku ledekin angpaunya mana kan gitu kan, udah tunangan gitu ya. Menurut
cukup menjaga diri aku sebagai wanita ya. Itu sih aku mau bahas apa. Oke. Selanjutnya yang soal ada lagi nggak? Lanjut Ini yang mau soal penasaran yang yang pejabat soal- negaranya ini siapa gitu. si H ini Ini nggak sih siapa? seorang Caleg. bang, Dirut bang. dirut bang. Ya. Ya boleh Pak. Tapi saat ini kita juga somasi secara terbuka ya kepada yang bersangkutan supaya ini kan kedua orangnya sudah renggang hubungan pertunangan pernikahan supaya diselesaikan kan membuka ruang untuk bisa kami juga sudah komunikasi dengan pengacara si Abi supaya kalau bisa kasus ini juga diselesaikan secara damai. Tapi suka tidak suka si H juga harus dilibatkan karena pemicunya dia ini kan pejabat negara. Orang ketiganya ya. Nah, pejabat negara artinya dia harusnya kan tidak seperti itu. Makanya kami minta supaya yang bersangkutan si H ini kalau merasa sebaiknya selesaikan segera supaya kasus tidak berlanjut karena kalau tidak pasti akan kami buka semuanya. Kami akan buka semuanya di Indonesia. Siapa dia dan semua WA dia yang berpotensi ada sudah niat yang tidak bagus kami akan buka semuanya di itu. Berapa kali diajak pejabat? Dari WA yang kita dapat itu baru sekali tapi kan klien saya tidak ada. Tapi dia mancing dengan mentransfer dan lain sebagainya karena ada niatnya sudah ada hanya memang karena klien kami tidak mau datang dan lain sebagainya akhirnya dia ngajak pertemuan di restoran dan lain sebagainya. Intinya bahwa untuk si H ya saya ingin minta supaya kasus ini supaya dikelirkan karena kalau tidak dalam waktu dekat pasti kita akan buka secara terang benderang siapa Aku dia, gentle lah dan gitu, jangan di sini aku sebagai aku kan udah dilaporin apa kan aku kan juga ngebelain gitu loh. Kalau aku nggak ngebelain ya ngapain gitu kan, aku udah ngebelain masa tiba-tiba hilang gitu aja. Muncul lah gitu, gentle lah, jangan sampai kan jadinya meluas kemana-mana nantinya gitu. Ini kalau dibuka sih pasti hancur. kami sebagai kuasa hukum pasti akan melakukan langkah dan upaya hukum. Siapapun yang terlibat dalam urusan ini, pasti kita akan buka siapa. Itu siapa, di mana, pejabat apa dan lain sebagainya. Makanya sebelum ini semua kejadian, kasusnya masih dalam tahap lidik di Polsek Tanah Abang, sebaiknya diselesaikan. Kami juga membuka